Apa sih seks bebas itu? Seks bebas adalah kegiatan yang dilakukan secara berduaan pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama dari dua orang lawan jenis yang belum terikat pernikahan. Apakah seks bebas pada remaja diperbolehkan? Tentu tidak. Agama sangat melarangnya dan pastinya sangat berbahaya untuk kesehatan. Apa saja sih yang menjadi alasan maraknya seks bebas? Apa kalian tahu bahwa zaman sekarang seks bebas adalah kejadian yang lumrah? Mari kita bahas bersama-sama. Pertama, kurangnya pengetahuan tentang reproduksi. 2. Masuknya budaya luar yang membebaskan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Terkadang budaya luar itu lebih banyak negatif dibandingkan positifnya. 3. Kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Biasanya ini merupakan faktor utama anak terjerumus. 4. Paparan media teknologi yang semakin canggih di mana banyak tersebar konten-konten yang berbau pornografi sehingga orang-orang mudah mengaksesnya. Apa saja dampak seks bebas? Yang pertama, pendidikan. Pendidikan kita akan hancur, kita dapat dikeluarkan dari sekolah. Bahkan, jika teman-teman kita mengetahuinya, kita akan dijauhi oleh mereka. 2. Kita akan merasa stres karena rasa menyesal dan bersalah. Rasa bersalah itu akan menghantui diri kita. Dan yang paling berbahaya yaitu jika remaja tersebut hamil, biasanya akan melakukan aborsi yang membahayakan. Aborsi yang dilakukan dengan sembarang tempat tanpa bantuan medis dapat menyebabkan perdarahan hebat, infeksi, bahkan kematian. Remaja akan trauma terhadap rasa sakit yang ditimbulkan. Dapat terjangkitnya berbagai penyakit yaitu IMS, infeksi menular seksual. IMS dapat terjadi dan terjangkit karena berhubungan seksual di usia yang muda dan sering bergonta-ganti pasangan. Tanda-tanda penyakit IMS. Yang pertama, terdapat bintil-bintil berisi cairan. Yang kedua, adanya lecet di sekitar area kemaluan. Yang ketiga, merasa gatal di sekitar area kemaluan. Yang keempat, kencing nanah atau darah yang berbau busuk. Yang kelima, keputihan pada wanita yang tidak normal atau busuk dan gatal. Dan yang selanjutnya, keluarnya bercak darah setelah berhubungan seksual. HIV/AIDS termasuk ke dalam penyakit IMS karena salah satu cara penularannya adalah melalui hubungan seksual. Untuk menghindari HIV/AIDS adalah dengan cara tidak berhubungan seksual secara dini. Dan untuk sekarang belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV/AIDS. Gejala penyakit HIV/AIDS sampai sekarang tidak ada gejala yang khusus, bahkan saat virus ini menyerang, tubuh tidak akan terlihat gejala penyakitnya. Setelah 5-6 tahun, baru akan terlihat gejala yang signifikan seperti penurunan berat badan yang ekstrim, diare berulang, kulit mengelupas, sariawan yang tak kunjung sembuh. Untuk mengetahui penyakit ini, kita harus melakukan pemeriksaan darah. Bagaimana cara terhindar dari seks bebas? Yang pertama, harus ada bimbingan dari kedua orang tua sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan adanya ilmu agama yang menahan dirinya agar tidak menyimpang dari ajaran agama. Yang kedua, adanya pengawasan yang intensif terhadap media. Pada usia remaja, mereka selalu mempunyai keinginan untuk mencoba dan mencontoh segala hal, seperti dari media massa dan elektronik yang membuat remaja seringkali terpicu untuk mengikuti seperti yang ada di dalam tayangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan dalam hal tersebut. Ketiga, hal yang dapat kita lakukan dengan mudah yaitu dengan melakukan kegiatan positif di luar sekolah seperti ekstrakurikuler dan mencurahkan bakat kita di berbagai lomba.